Beri tepuk tangan untuk Tuhan dan semua pelayan Tuhan. Selamat saudara yang sudah hadir. Ibadah onsite diberkatilah oleh Tuhan. Tepuk tangan saudara. Yang online ikuti sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Ya, saya percaya ini hari-hari yang luar biasa sekali. Saya dengar di Jogja juga 10 hari saudara. Saya rasakan Tuhan sedang berkarya, Tuhan melawat luar biasa. Bagi saya saudara, ini adalah kairos yang luar biasa untuk bangsa kita Indonesia saudara. Firman Tuhan berkata saudara 2000 tahun yang lalu bahwa sejak lahirnya gereja Tuhan saudara, maka terjadi kegerakan lawatan ya dari Roh Kudus, dari Yerusalem ke Yudea, ke Samaria, saudara. Setelah itu kalau saudara belajar di Alkitab sampai di Antioquia, saudara. Lalu setelah itu sampai di Makedonia. Jadi kegerakan Allah itu jalan terus. Tadi Yerusalem, Yudea, ya, saudara Yerusalem, saudara Samaria, Yudea, Antioquia, Makedonia, lalu terus gerak, saudara. Sampai Roma, Eropa, saudara. Sampai Amerika. Kalau saudara perhatikan Amerika Latin, saudara. Sampai Afrika itu seperti bola dunia dikelilingi gitu, saudara. Ya terus sampai ya Ethiopia atau ya Afrika. Sampai juga Asia. Sampai Asia Tenggara, Korea. Setelah Korea, sampailah di Indonesia. Saya sangat percaya. Yesaya 60 itu sudah nyata sedang digenapi. Sejak G20 dulu saudara. Sudah bisa dilihat jelas sekali. Bangsa-bangsa dalam kegelapan. Tapi bangsa kita justru ya sedang bersinar. Justru Tuhan sedang nyatakan kuasanya. Sampai bangsa-bangsa datang saudara. Ya beda sekali saudara. Sampai sekarang juga saya lihat makin digenapi. Makin digenapi. Makin digenapi. Dan makin digenapi. Kalau saudara perhatikan juga ya orang-orang mulai pelajari tentang akhir zaman kedatangan Tuhan. Perang Rusia, Ukraina. Wah ini tanya perang dunia ketiga zaman. Lalu tambah lagi ya Iran, Israel lebih lagi. Dan memang kalau saudara pelajari itu persis sekali tanda-tandanya seperti perang Harmagedon. Sekali waktu kalau saudara pelajari saudara raja-raja utara. Lalu juga sampai Selasan. Suku-suku sedang ya siap-siap untuk menyerbunya saudara. Tanda-tanda juga banyak sekali lah. Gempa lah saudara. Kelaparan lah saudara. Semua sedang terjadi. Tapi saya bersyukur ada perkataan dari Tuhan. Semuanya itu belum kesudahan. Sekalipun ada gempa. Sekalipun ada kelaparan. Sekalipun ada perang. Sekalipun ada banyak tandanya. Tapi tetap semuanya itu belum kesudahan. Kapan kesudahannya? Yaitu saat Injil. Sampai semua bangsa. Tadi saya katakan ya sampai Korea, sampai Indonesia. Saya sangat yakin ini kairos untuk bangsa kita akan mengalami lawatan yang luar biasa. Setiap lawatan datangnya tiba-tiba beri tepuk tangan yang meriah. Lawatan itu akan bawa tuan raya besar-besaran. Enggak kebetulan juga Tuhan gerakkan kalau kita di Solo. Bangun pusat kegerakan Roh Kudus saudara. Ya untuk apa? Mencetak penuai. Tuhan ingatkan akan dilawat, akan ada tuan besar. Tapi Yesus juga berkata tuan besar, penuainya yang kurang. Maka disuruh cetak penuai. Dan saya bersyukur itu sesuatu yang luar biasa saudara. Jadi saya ajak saudara bisa tangkap ini waktu-waktu yang luar biasa. Saya mungkin sudah 4-5 tahun enggak di KA Jogja saudara. Maka saya rindu apa yang sedang Tuhan gerakkan. Kita di Solo saudara. Yaitu Tuhan gerakkan bangun saudara pusat kegerakan Roh Kudus saudara. Ya Tuhan berikan tanah 20 hektar. Justru saat Covid saudara. Bukan saat baik. Tuhan itu berkarya seperti itu. Saat sedang Covid, saat kegelapan, saat bencana. Tuhan berkati banyak sekali. Tapi yang kelihatan sekali Jakarta diberi saudara gedung big itu saudara. Itu enggak masuk akal. Semua tutup, kontraktor tutup, gereja-gereja tutup. Tapi justru Tuhan siapkan tempat itu. Lalu Covid selesai, Jakarta big sudah selesai. Mulai dibuka. Sekarang sudah jemaahnya sekitar 3.600 lebih yang hadir saudara.
Itu membuat kita terkagum-kagum, saudara. Dan saya juga lihat terus, saudara. Saat ini kalau saudara bisa tahu datanya, kalau pelayan Tuhan tahu semua. Oh, setiap bulan, setiap minggu itu mengalami pertambahan yang luar biasa. Pecah rekor terus, saudara. Ya, ada banyak goncangan-goncangan. Bukan berkurang, malah bertambah. Bertambah. Ini persiapan tuaian besar-besaran. Amin. Siapa siap jadi penuai? Tangkap sungguh-sungguh, saudara. Saudara lihat sedikit. Ya, kemarin Pastor Poang datang, saya ajak doa di sana. Karena sedang Tuhan gerakan, bangun saudara. Bukit doa untuk dipersiapkan. Bangun saudara. Ya, tempat, ya retreat, sekolah Roh Kudus gitu saudara. Bangun saudara, museum. Bangun banyak Holy Land Experience. Semua siapkan penuai untuk mencetak penuai besar-besaran. Termasuk saudara kelak akan dicetak menjadi penuai. Kita saksikan sebentar. Yesus selalu. Ini baru sekitar tahap pertama ini baru sekitar sepersepuluhnya. Tapi terus tahap kedua, ketiga dan seterusnya. Ya saudara, kita sangat bersyukur sekali kepada Tuhan. Saya bersama Pastor Poang sedang ada di KA City, saudara, pusat kegerakan Roh Kudus. Dan kita sangat bersyukur progres pembangunannya berjalan dengan sangat cepat sekali. Tadi saya dengar ya untuk bukit doanya, ya besok Senin minggu depan sudah mulai ya dicor atas, mulai bangunannya sudah mulai ke atas, mulai kelihatan. Ya, dan semua yang lain juga semua bergerak bersama-sama. Lainnya tetap Februari, ya tahap pertama ini sudah selesai. Semua karena kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita bisa lihat turut campur Tuhan yang luar biasa. Sungguh-sungguh saya percaya ya cepat selesai, sungguh-sungguh dipakai untuk mencetak penuai akhir zaman. Karena sekali lagi ini kairos untuk bangsa kita Indonesia. Ya akan ada tuaian besar-besaran. Ya terus dukung dalam doa, dukung dalam segala hal. Sehingga sungguh-sungguh Tuhan pakai kita bersama-sama. Pastor Poang mungkin bisa sampaikan sesuatu atau doa nanti gantian. Ya, Tuhan sudah bagi satu nubuat untuk bangsa Indonesia. Pasti ini adalah rancangan Tuhan. This is God's plan, God's project. Ini adalah proyeknya Tuhan. And there's going to be a special anugerah Tuhan yang berlimpah. Akan ada anugerah Tuhan yang spesial yang dicurahkan. And there's going to be a miracle of acceleration. Juga akan ada mujizat percepatan. The fund, the dana will be more than enough. Ini akan lebih dari cukup. There won't be lack. Akan tidak kekurangan. This place will be a sign and a wonder for Solo, for surrounding region of Indonesia and other countries. Tempat ini kan menjadi tanda bagi kota Solo, tempat-tempat lain, daerah lain juga bahkan Indonesia. The day would come where people from other countries will visit this place. Harinya akan datang di mana ada banyak orang datang mengunjungi tempat ini. And instead of going to Israel, some of them will be coming here instead. Dan juga orang-orang akan datang ke tempat ini. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Father, we just thank you for this wonderful project. Kalian bersyukur untuk proyek yang luar biasa ini. Lord, this is your hand. Ini adalah tanganmu sendiri. This is your sign, your wonder. Inilah tanda keajaibanmu Tuhan. We thank you, Lord, for this man of God, Lord Pastor Baja, Kami bersyukur untuk hambamu, Pastor Obaja. that he received that vision, that pattern from heaven. Dia telah menerima Tuhan visi dari surga. Just like Moses received the pattern of tabernacle from heaven. Seperti Musa mendapatkan pola untuk tabernakel Musa. Lord, he has received this vision from you. Tuhan, kami percaya ini berasal dari Engkau. And God, what is your vision? Also your provision. Dan kami juga percaya kalau itu visimu, penyediaan juga berasal daripada Lord, Engkau. your vision will bring your provision. Visimu akan membawa penyediaan daripada And Engkau. God, they're always more than enough. Dan akan lebih dari cukup. Tuhan. Lord, I thank you for the miracle of acceleration. Kami bersyukur untuk mujizat Lord, percepatan. that's going to be accelerated. Lord, the work here.
Dan setiap pekerjaan akan dipercepat di And tempat we ini. thank you, Dan Jesus. kami bersyukur Your Tuhan. grace, your Anugerahmu, favor, perkenananmu, your connection, koneksi Lord, will increase in a tremendous way, Father. akan meningkat dengan cara yang luar biasa. And I thank you, Jesus, Dan bersyukur Tuhan that Yesus. people in high places, Ke orang-orang di tempat yang the government posisi yang officials, tinggi, para pemerintah will also recognize this is the hand of God. juga akan mengetahui bahwa ini adalah pekerjaan Tuhan. And God, they will come and together, Lord, like Nehemiah, will build this city for Dia God. akan datang dan melihat seperti Nehemia membangun kota bagi Engkau. Lord, that what has been desolate will be turned to be fruitful land. Dan kami bersyukur Tuhan, tanah yang gersang boleh menjadi penuh dengan And Lord, subur. this will be like a water garden, Lord. Dan kami juga bersyukur menjadi kebun yang penuh dengan Just buah-buahan. like Israel, that was dry and desert land. Sama seperti Israel yang dulunya kering dan padang You gurun. turn it into a wonderful, beautiful, fruitful garden. Engkau mengubahkan menjadi kebun yang penuh dengan buah-buahan. And all the fruits of Israel have been exported to the world. Dan semua buah yang ada di Israel diekspor ke seluruh And Lord, dunia. this place will be a replica, will be a model of what God is doing in Israel. Dan tempat ini kan menjadi replika dan model seperti apa yang Tuhan kerjakan di Israel. Lord, we thank you. Kami bersyukur We Tuhan. thank you for your wonderful grace, Terima kasih untuk anugerah-Mu your yang luar wonderful biasa, mercy, belas kasihan-Mu yang luar your biasa, wonderful love, kasih-Mu yang your luar wonderful biasa, provision, dan God. penyediaan-Mu yang luar Lord, biasa. that even Pastor Obaja and the team here will be surprised Dan bahkan Pastor Obaja dan semua tim di sini akan with terkejut such a smooth work of this project. dengan proyek yang sudah Tuhan kerjakan di tempat ini. Lord, that is so smooth, Father. Kami percaya Tuhan akan And God, all sungguh-sungguh the bekerja. crooked ways will be made straight. Dan kami percaya Tuhan semuanya akan jalan dengan lancar. All the crooked ways will be made straight. Setiap jalan-jalan yang berbelok akan diluruskan. And all the rough places will be made smooth. Dan kami percaya tempat-tempat yang kasar akan And dihaluskan. every mountain that comes against will be removed. Dan setiap gunung-gunung yang akan menghalangi akan And every dipindahkan. valley will be lifted up Setiap lembah akan diangkat for God's glory. untuk kemuliaan Lord, nama we Tuhan. see your hand, we see your grace. Kami melihat tangan-Mu dan melihat anugerah. Thank you, Lord, Terima kasih that we will Tuhan. live to see this done for your glory. Berikan kami melihat ini untuk kemuliaan-Mu. In Jesus' Di precious dalam name, nama Yesus. anugerah Tuhan berlimpah di atas tempat ini. Amin. Ya, saudara, sekali lagi kita sangat bersyukur. Sungguh-sungguh setiap saya ke tempat ini, saya bisa rasakan perkenanan Tuhan. Amin. Anugerah kasih karunia Tuhan semata-mata melimpah atau dilimpahkan. Dan saya percaya tempat ini akan menjadi tempat kemuliaan Tuhan, menjadi tempat jadi berkat bagi setiap orang yang ada di tempat ini, bahkan bangsa-bangsa, saudara. Ya, kita akan lihat terus tuntunan Tuhan dan karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan berkati saudara semuanya. Bukan percaya dan pujimu, sebab ku kan Itu adalah bukti doa untuk percaya buah-buah doa saudara. pujimu, ku nyanyi hosana, na na na, bagimu Yesus, Raja segala raja, it's my God is the light. Cause my God is alive. Oh, oh. Yeah, my God is alive. Oh, oh. Cause my God is alive. Oh, oh. Yeah, my God is alive. Oh, oh. Haleluya, beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Dulu tanah itu adalah tanah yang sangat gersang, saudara, enggak laku. Tapi setelah dipakai untuk Tuhan, maka diubah menjadi tanah yang subur. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan banyak, saudara. Kita, ya setelah Tuhan berikan tanah itu, Tuhan perintahkan kita 1,5 tahun yang lalu ambil tindakan profetik peletakan batu pertama. Lalu nunggu terus sampai 1,5 tahun, saudara. Lalu setelah itu ya gambarnya apa sudah mulai ada jadi. Maka kita langsung tender dulu, saudara. Dan kita kaget waktu mau deal, saudara. Saya berkata, ya kontraktornya datang di Solo, saya mau jelaskan. Karena ini bukan bangunan biasa. Karena ini Holy Land Experience juga. Jadi saya kasih linknya, lihat yang di sana, di tanah perjanjian.
nanti dibuat seperti ini saudara. Saya tanya dengan dia yang siap untuk seperti itu saudara. Lalu saya tanya kapan selesainya. Itu saya kaget. Dia bilang Desember. Loh saya ganti yang kaget saudara. Saya pikir ini wah lama sekali kok. Tapi ini hanya baru tahap pertama ya saudara. Hanya sekitar 10% itu saudara. Lalu saya ya mantap sudah deal mau diadakan kontrak saudara. Lalu akhirnya ya tanya saudara. Ya supaya enggak mundur lagi kita deal ya. Kalau mundur bangunnya mundur didenda ya karena penalti. Setiap hari tambah dendanya gitu saudara. Dia sepakat tapi dia minta. Kalau bayarnya mundur ya kena penalti ya didenda. Hanya kita sepakat lalu dia enggak Desember supaya pasti Februari. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya lihat hanya lihat kebaikan Tuhan. Saya lihat hanya lihat keajaiban Tuhan. Saya melihat hanya lihat karya Tuhan. Hanya bisa kagum dan bersyukur. Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita. Saudara belajar apapun keadaannya nggak usah takut saudara. Hidup kita tidak ditentukan keadaan. Tapi ditentukan oleh Tuhan. Keadaan boleh tidak baik. Tapi punya Tuhan yang maha baik saudara. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain saudara. Tapi oleh Tuhan saudara. Tuhannya pasti tinggal kita tangkap sungguh-sungguh saudara. Berjalan taat saudara. Terus jaga hati. Semua milik Tuhan. Semua untuk Tuhan saudara. Maka Tuhan yang tuntun. Maka Tuhan yang lindungi. Maka Tuhan yang backup. Maka Tuhan yang berkati. Kita akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan saudara. Ya kita terus lihat banyak sekali Tuhan yang gerakkan. Kalau saudara juga tergerak ayo kita bergandengan tangan. Doakan bersama-sama. Dukung bersama-sama. Sehingga kita akan lihat ya pekerjaan Tuhan. Tanggung jawab tugas kita kerjakan bersama. Dan Tuhan akan berkarya pakai setiap kita saudara. Ya saudara bisa dukung berupa apapun. Ada banyak yang biayai tempat-tempat yang dibangun juga. Tapi saya lihat Tuhan sedang berkarya. Dari tepuk tangan yang sangat meriah. Sekarang kita boleh belajar firman Tuhan. Saudara ya luar biasa Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. 3 bulan kita belajar yang sangat penting tentang Tuhan. Saya ajak saudara tangkap 2 bulan yang lalu tentang Allah Bapa saudara. Saudara pelajari sampai ngerti. Kalau enggak lihat lagi di YouTube. Kalau saudara kena Allah Bapa. Saudara akan tahu segala sesuatu yang disediakan oleh Allah Bapa. Semua itu dari dia saudara. Dan saudara bisa kenal, saudara bisa dapatkan. Lalu bulan berikutnya yaitu Allah anak Yesus. Saudara kalau makin tahu saudara akan tahu jalannya. Yesus berkata akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai Bapa kecuali melalui aku. Saudara akan bisa tahu jalannya. Saudara bisa dapatkan apa saja yang Tuhan sediakan untuk kita anak-anaknya, umatnya. Sekarang bulan ini saudara tentang Roh Kudus. Belajar sungguh-sungguh. Kalau saudara bisa kenal tentang Roh Kudus, saudara akan punya hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang akrab dengan Tuhan. Hubungan pribadi yang nyata bersama Tuhan. Saudara akan sungguh-sungguh bisa berjalan bersama Tuhan. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan. Saudara akan lihat tuntunan Tuhan. Saudara akan lihat karya Tuhan yang nyata dalam kehidupan kita semua. Tepuk tangannya yang lebih meriah lagi saudara. Ya sekira saja saudara kita belajar untuk hari ini khususnya saudara tentang bahasa roh. Yaitu kunci menuju versi terbaikmu. Ya kita harus tahu saudara apalagi hari ini Pentakosta saudara. Tadi saya sengaja doa karena ini hari Pentakosta. Hari pencurahan Roh Kudus. Angin Roh Kudus berembus saudara. Api Roh Kudus hinggap atas setiap umatnya saudara. Lalu semua penuh Roh Kudus bahkan ya berkata-kata dengan bahasa yang baru. Bahasa roh. Kalau saudara tahu saudara akan dapatkan sesuatu yang luar biasa sekali. Kisah Rasul 2 ayat 1 dikatakan ketika tiba hari Pentakosta. Sekali lagi hari ini Pentakosta. Semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Dikatakan semua orang percaya. Katakan saudara. Semua orang percaya. Sekali lagi. Semua orang percaya. Sekali lagi saudara. Semua orang percaya. Saya mau tanya pada saudara. Ya semua orang percaya. Saat itu kira-kira berapa orang? Orang percaya saudara. Kira-kira berapa orang? Ya. Kita kira-kira berapa orang?
Kira-kira berapa ya Pak Indrawannya? Berapa orangnya? Kalau saudara bisa renungkan banyak. Karena 3,5 tahun Tuhan Yesus sudah beritakan Injil. Tuhan Yesus sudah terus saudara selamatkan jiwa. Pernah satu kali saudara Tuhan Yesus sedang beritakan Injil. Orang banyak berbondong-bondong ikut. Dikatakan hampir sore 5.000 laki-laki. Belum termasuk wanita. Belum termasuk anak-anak. Kalau laki-lakinya 5.000, wanitanya berapa? Ini banyak laki atau banyak wanita? Banyak wanita, ini barisan aja lakinya cuma 1. Wanitanya banyak saudara. Jadi kalau laki-laki 5.000, perempuan itu lebih dari 5.000. Tambah lagi anak-anak, mungkin sekitar 15.000. Satu kali seperti itu. Jadi kalau saudara itu waktu tanya, saudara percaya? Semua ngomong percaya. Orang saudara 15.000 percaya banyak sekali saudara. Tapi saudara dengar, saat itu iman mereka guncang. Kapan? Saat Tuhan Yesus berkata, aku anak manusia mau menyerahkan diri. Ya menggantikan manusia, diadili, dihukum, ditimpa segala kutuk, disiksa saudara. Bahkan sampai mati saudara. Setelah itu bangkit. Saat itu semua guncang imannya. Saat itu semua dalam kegelapan. Termasuk murid-muridnya yang calon rasul. Semua saudara. Bahkan banyak yang undur saudara. Dalam keadaan seperti itu saudara. Akhirnya setelah Tuhan Yesus bangkit dikumpulkan lagi. Yesus berkata, ya berikan amanat agung. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Saudara masih ingat itu ya. Lalu ingatkan Tuhan. Tapi jangan sekarang. Tunggu dulu di Yerusalem. Janji Bapa akan digenapi. Mengapa? Murid-murid yang lemah. Murid-murid yang gagah. Baru saja undur saudara. Yang tidak bisa diandalkan. Tuhan beri kepercayaan. Jadikan semua bangsa muridku. Enggak masuk akal saudara. Kalau ya secara manusia. Tapi Tuhan sudah tahu. Memang mereka enggak mungkin. Mereka bahkan gagah. Tapi Tuhan akan melengkapi dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Ada janji Bapa yang dijanjikan. Roh Kudus dicurahkan. Dan Tuhan berkata, kamu akan terima kuasa. Kalau Roh Allah itu turun atas kamu. Hidupmu akan berubah. Yang lemah tiba-tiba punya kuasa. Yang kalah tiba-tiba lebih daripada pemenang. Yang tidak berguna tiba-tiba jadi sangat berguna. Malah mereka yang membangun gereja mula-mula. Menjadi pengukir sejarah. Orang tidak berguna jadi sangat berguna. Yang satu yang luar biasa. Sekalipun saat itu mereka sedang mengalami kegelapan. Saudara. Saya berkata pada setiap saudara, itulah dunia. Akhir zaman. Jangan berharap keadaan makin baik. Akhir zaman itu keadaannya makin tidak baik. Makin gelap, manusia makin rusak. Di media itu saja sudah kacau balau. Betul enggak saudara? Jangan berharap keadaan makin baik. Keadaan makin ringan. Tidak saudara. Keadaan makin goncangan makin besar. Tapi sekali lagi dalam keadaan seperti itu. Tuhan sudah menyediakan Roh Allah. Yang akan menyertai kita. Yang dicurahkan di tengah-tengah kita. Yang membuat kita percaya di dalam kegelapan. Yang membuat kita jadi berkat di tengah-tengah kekurangan. Yang membuat kita jadi alatnya Tuhan. Jadi sangat berguna. Apapun yang saudara alami. Mungkin saat ini sedang alami goncangan karena sakit penyakit. Mungkin saat ini ada segoncangan karena masalah ya pernikahan. Masalah rumah tangga. Mungkin saat ini ada goncangan masalah pekerjaan, studi, keuangan. Termasuk masalah pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus. Ingat saudara. Ya, jangan sampai saudara undur saudara. Saat itu banyak sekali. Tapi ternyata yang bertahan. Tetap setia. Ada 120 orang. 120 orang yang alami. Diurapi Tuhan. Dipakai Tuhan. Yang mengalami kemuliaan yang luar biasa. Amin. Jadi saudara mengalami goncangan-goncangan. Saudara terus teguhkan hati saudara. Ada rencana Tuhan di tengah-tengah goncangan. Ya terangku akan datang. Di tengah-tengah kegelapan. Kamu akan ya menyatakan kemuliaan Tuhan. Dan lihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Dan waktu Tuhan mulai mencurahkan rohnya. Saudara mereka tiba-tiba saudara ya diterpa. Saudara angin Roh Kudus tiba-tiba api Roh Kudus hingga atas mereka penuh, mereka basah lidah. Tiba-tiba sesuatu terjadi, hidupnya berubah, keadaannya berubah,
penakut menjadi pemberani. Betul saudara ya? Orang yang gagah tiba-tiba dipakai Tuhan luar biasa. Orang yang sulit ngerti firman Tuhan dibukakan hikmat yang luar biasa. Sekalipun dari mungkin puluhan ribu orang turun. Tinggal 120. Tapi waktu Tuhan berkata sekejap. Hanya dalam satu kebaktian 3.000 orang dibaptis. 3.000 orang percaya pada Tuhan. 3.000 orang diselamatkan. Kok diem terus semangat itu loh saudara. Lah gitu saudara. Iya, 5.000 orang diselamatkan betul. Tiap hari ditambah orang yang percaya. Amin. Saya mau tanya saudara. Kira-kira Tuhan senang saudara ini loyo atau semangat? Nah, saya mau tanya lagi. Kira-kira Tuhan senang saudara loyo atau semangat? Semangat. Kalau saudara punya anak, saudara senang anaknya loyo atau semangat? Kalau saudara punya orang tua, suka orang tuamu loyo atau semangat? Kalau saudara punya karyawannya loyo atau semangat? Bos yang loyo atau semangat? Semangat atau saudara? Kalau saudara punya gembala sidang, suka gembala sidang yang loyo atau semangat? Semangat atau saudara? Saya gembala sidang kalau saudara jadi seperti saya. Saudara ya suka jemaatmu loyo atau semangat? Sekarang kalau Bapak di surga punya anak-anak. Di sini siapa? Anaknya setan. Jangan. Di sini siapa anaknya Tuhan? Angkat tangan. Anaknya Bapak surgawi. Kira-kira Tuhan senang saudara loyo atau semangat? Semangat kataan. Kataan sebelah. Semangat. Dan semangat. Nah gitu saudara. Tapi saya ajak saudara tangkap sesuatu. Dunia bukan makin baik. Kegelapan makin gelap. Tapi hebatnya terang Tuhan akan turun atas gereja-gereja Tuhan. Ini kairos untuk bangsa kita. Ini kairos untuk gereja-gereja Tuhan. Ini kairos untuk anak-anak Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Kalau saudara bisa tangkap, saudara akan berjalan dari kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Iya, sudah berubah ya saudara. Sudah semangat ya saudara. Kata sebelah lo, kamu sudah semangat ya sekarang gitu. Amin, sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Ya, saya percaya itu saudara. Pesan Tuhan, saudara tangkap ada sesuatu yang luar biasa. Jangan takut makin kurang. Misalnya kesehatan makin kurang. Begitu Tuhan bekerja. Saudara bukan disembuhkan saja. Saudara diberi kesehatan yang prima. Saudara bukan agak sembuh. Sembuh total. Prima. Saudara bahkan saudara akan diberi pengurapan. Untuk kesembuhan. Saudara akan dipakai Tuhan untuk mengurapi jamaah orang lain. Disembuhkan karena ada pengurapan. Saudara yang utangnya banyak, kerja sampai mati yang nggak bisa lunas. Saudara percaya bukan utangmu berkurang saja. Bukan utangmu lunas saja. Tapi diberkati luar biasa. Saudara kantongnya dan hatinya. Saudara kantongnya saja bin medit yang nggak ada gunanya. Jadi berkat yang luar biasa. Dipakai luar biasa. Jadi berkat bagi keluarga. Jadi berkat bagi sesama. Jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Dan saudara akan lihat Tuhan berkarya secara luar biasa. Boleh puluhan ribu jadi 120. Tapi dalam sekejap saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Sekali lagi tepuk tangannya yang sangat meriah. Saudara, gereja kita juga mengalami, kalau saudara bisa tahu, yang ikut pemuritan, saudara terus setiap bulan makin bertambah-tambah. Setiap minggu makin bertambah-tambah. Ada orang bergoncangan-goncangan makin besar. Tapi justru terus saudara pecah rekor. Pecah rekor. Makin tambah, makin tambah. Saya percaya di Jogja juga sama. Makin tambah, makin tambah, makin tambah saudara. Ya saudara. Nah, sekarang kita sudah fokus ke bahasa roh. Kunci menuju versi terbaikmu. Kalau saudara bisa ngerti tentang bahasa roh, saudara bisa gunakan dengan benar, saudara akan mengalami terbaik dari hidupmu. Mencapai saudara maksimal yang Tuhan rencanakan dalam kehidupanmu. Saudara, dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Kisah Rasul 2, saudara, ayat 3 dan 4. Dan tampaklah pada mereka lidah-lidah nyala seperti api dan bertebaran. Ya, hingga pada mereka masing-masing, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakan
Jadi waktu ada hembusan angin Roh Kudus, api Roh Kudus hingga berkat penuh. Lalu mulai berkata-kata dengan bahasa yang baru. Mulai berkata-kata dengan bahasa roh, saudara. Setelah dipenuhi sekali lagi, mereka itu mulai diberikan bahasa yang baru, saudara. Bahasa lidah, bahasa roh, saudara. Nah itu sesuatu yang luar biasa. Kita bisa lihat banyak, saudara. Bahasa roh, cerita bahasa ya. Dalam kehidupan itu ada banyak. Tubuh kita bisa ya mewujudkan bahasa. Misalnya saya berkata, saudara gini, itu artinya apa? Berdiri, tahu saudara. Kalau saudara, itu namanya apa? Bahasa tubuh saudara. Kita kadang-kadang cerita ya bahasa tubuh. Kalau saudara lihat banyaklah, termasuk PW. Sedang mainkan sesuatu yang luar biasa. Sampai tiba-tiba saudara bisa merasakan hadirat. Sampai saudara bisa merasakan zaman Tuhan tersentuh, nangis. Itu ada bahasa yang secara jiwa kita, perasaan kita tangkap dengan apa? Perasaan dengan jiwa kita. Pengajar, saudara, teologi dengan pengetahuan. Tapi ada bahasa roh. Kalau tadi bahasa tubuh kita, ya untuk apa? Punya pengaruh untuk tubuh kita, jiwa. Sekarang roh, saudara tahu dulu bahasa roh adalah untuk kepentingan roh kita. Dikatakan pada roh kita, berbicara pada roh kita, saudara. Dan kalau kita bisa tangkap, roh kita bisa dibangkitkan. Saudara akan lihat hidupmu berubah. Saudara akan lihat tiba-tiba kebesaran Tuhan nyata. Tiba-tiba saudara bukan yang disebut anak Allah. Saudara ngalami jadi anak Allah yang sesungguhnya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Nah apa sih saudara faedahnya? Yang pertama bahasa roh membangun diri kita sendiri. Katakan 1, 2, 3. Membangun apa saudara? Diri kita sendiri. Sekali lagi, membangun diri kita. Sekali lagi, membangun apa? Diri kita. Sekali lagi apa? Membangun diri kita sendiri. Saudara, 1 Korintus 14 ayat yang keempat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Tangkap dulu ya. Siapa atau saudara kita saat berkata dengan bahasa roh? Ia atau kita membangun dirinya. Membangun diri kita sendiri. Bahasa roh membangun diri kita. Bahasa roh membangun diri kita. Bukan membangun orang lain. Membangun diri kita. Tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Kalau saya bernubuat, kalau saya sampaikan firman Tuhan, membangun saudara. Tapi kalau saya berbahasa roh, membangun diri saya. Kalau saudara berbahasa roh, saudara ingat dulu, membangun diri saudara. Jadi bukan untuk orang lain, saudara, membangun diri kita. Orang yang sudah mengalami tahu betapa luar biasanya saat kita berbahasa roh. Saya selalu seperti itu, saudara, berusaha menggunakan bahasa roh membangun diri kita, membangun diri. Misalnya lah, saya mau melayani seperti ini, saudara. Waktu saya belum masuk di sini, saya pakai bahasa roh, bangkitkan roh saya, nyalakan roh saya, bangun diri saya dengan bahasa roh, saudara. Dan sadar atau dia sadar, roh itu lebih lagi ya menyala. Roh itu lebih lagi bangkit, saudara. Karena membangun diri sendiri. Sehingga waktu tampil, saudara, akan ada kuasa yang lebih. Kalau orang dunia kan disemangati, saudara, betul. Oh, saya pakai kata-kata motivasi, betul gak? Itu jiwanya, saudara. Tapi bahasa roh itu membangun roh kita. Membangun iman, saudara. Iman, saudara, jadi lebih kuat. Membangun api Roh Kudus. Menyala lebih lagi. Membangun kepekaan, saudara. Yang pasti dengan bahasa roh itu membangun diri kita sendiri. Kita yang lemah bisa jadi kuat, saudara. Kita yang kalah bisa menjadi pemenang. Membangun diri sendiri. Kalau saudara jadi pendoa, saya juga katakan saudara, harusnya setiap saat. Harusnya setiap hari, setiap saat. Tapi lebih lagi waktu saudara mau bertugas. Saudara bangun diri saudara, bangun diri saudara, bangun diri saudara, bangun diri saudara. Makin saudara bangun dirimu, makin pengurapan itu lebih besar, makin kuasa itu lebih besar. Masalah jadi kecil. Yang menentukan masalah besar kecil itu apa? Bukan masalahnya, diri kita. Kalau diri kita lemah, masalah itu jadi berat semua. Tapi kalau diri kita menyala, diri kita mantap imannya, masalah itu kecil. Saya tanya ya kursi itu, kalau saya minta anak umur 2 tahun, angkat ke atas. Berat, betul saudara? Ya, tapi kalau saudara yang sudah umurnya 40, ngangkat itu ringan atau berat? Ringan.
Lah sebetulnya kursi itu ringan atau berat? Tergantung yang angkat. Saudara, hidupmu akan merasa lemah kalau rohmu itu lemah. Tapi hidupmu akan merasa enak, masalah itu kecil. Kalau saudara kuat, bahasa roh dipakai untuk membangun diri saudara. Bangun diri saudara, bangun diri saudara, bangun diri saudara, bangun diri saudara. Betul, saudara bisa praktekkan dalam kehidupan. Saya selalu seperti itu saudara. Bangun pagi kalau bisa saya sudah bahasa roh dulu. Bangkitkan roh semua. Sepanjang hari saudara ada pengurapan. Ada hadirat. Ada kepekaan. Berjalan bersama Roh Kudus. Berjalan dalam api Roh Kudus. Membuat kita kuat. Saudara. Kalau saudara saat ini saya dengar ada yang mengeluh berat masalah. Pasti saudara jarang gunakan bahasa roh. Itu padahal anugerah Tuhan yang luar biasa. Yang membuat saudara tidak lemah lagi. Yang membuat saudara punya kekuatan yang ekstra. Roh Kudus memberi kekuatan yang dahsyat. Orang lain tertawakan gak usah peduli saudara. Saat itu juga mereka dianggap lu mabuk macam-macam. Orang yang tidak ngalami tidak tahu saudara. Tapi orang yang ngalami tahu. Saya ngalami saudara. Saudara mungkin tanya Pak Bace kok dari dulu menyala. Yang memang dinyalakan terus kok saudara. Betul enggak? Bahasa roh itu kan salah satu membangun. Ya roh saya membangun api yang menyala. Terus memang terus dikobarkan. Yang menyala terus. Amin. Amin. Itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Karena akan membangun setiap kita. Saudara bangun iman. Bangun visi yang lemah. Bangun saudara pengurapan. Makin bertambah-tambah. Bahkan termasuk kesehatan saudara. Kalau saudara bangun terus rohmu menyala. Oh saudara juga sehat. Saya tadi saksikan, saya pernah mengalami satu kali saudara. Sebelum menikah ya, saya datang bersama istri saudara. Sebelum menikah saya itu kamar saya di pojok gitu saudara. Satu hari tiba-tiba muntaber. Wah terus saudara semalaman. Sampai bawah itu sudah ya muntah semua. Bahkan sampai saya itu lemah. Mau ke toilet saja pegangan tembok, pegangan apa. Karena sudah lemah. Karena sudah lemah sekali saya cuma tiduran di ranjang saya gitu saudara. Agak setengah duduk, setengah tidur. Sudah gak bisa apa-apa. Saya bahasa roh saja. Ya memang gak bisa mikir lagi. Juga sudah lemah sekali saudara. Jalan saya bahasa roh, saya bahasa roh, saya bahasa roh. Sampai lupa tertidur. Saudara. Besok pagi-paginya saya dibangunkan oleh ibu saya. Dibangun. Karena ibu saya masuk kamar saya kaget. Wah ini di bawah banyak muntahan semua. Dibangun ada apa? Ada apa? Saudara, saya ngomong kemarin saya muntaber. Saudara, wah gimana sekarang? Saya ngomong dengan ibu saya mau berangkat ke gereja. Karena kemarin malam saya sudah berjanji dengan Tuhan. Biasanya setiap pagi saya selalu doa pagi di gereja. Ya kemarin sakit saya minta disembuhkan. Lalu saya bahasa roh. Ternyata Tuhan sudah sembuhkan. Saya mau ke gereja. Ya ibu saya, seperti ini kok gereja gimana? Saya bilang saya sudah ditolong Tuhan kok. Sudah dijawab kok saudara. Tapi sekali lagi ada kuasa yang luar biasa. Gunakan anugerah yang sangat besar. Saudara akan mengalami kasih karunia. Kalau saudara gunakan saudara enggak tanya lagi. Pak baca kok semangat terus. Lah karena memang dibangun terus kok. Kataan sebelah. Lah memang dibangun terus kok. Kataan kanan kiri saudara. Roma 8 ayat 28, saudara, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus doa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Saudara lihat ya, saudara, Roh Kudus itu bantu kita. Waktu kita berdoa, ya dengan bahasa roh kita dituntun oleh Roh Kudus. Bahkan kadang-kadang karena masalah besar, karena sudah saudara tidak bisa apa-apa, mikir aja nggak bisa. Ngalami itu ada gitu, mau doa yang nggak bisa. Tapi bersyukur, Tuhan berikan Roh Kudus, Tuhan berikan bahasa roh. Saat kau tidak bisa lagi mikir, saat kau nggak bisa lagi berdoa, Roh Kudus akan tolong saudara dengan doa-doa yang luar biasa sekali, yang beri kekuatan, yang sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, bahasa roh membantu kita mengendalikan lidah. Katakan, mengendalikan lidah. Sekali lagi saudara,
mengendalikan lidah. Lidah ini penting sekali loh saudara. Banyak orang nggak bisa mengendalikan lidah saudara. Bau-bau ngomong-ngomong saja saudara. Nyakiti banyak orang. Bahkan kadang-kadang karena perkataannya akhirnya tersandung banyak masalah saudara. Yakobus 3 ayat 2. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya. Kalau engkau bisa jaga tidak salah dalam perkataanmu. Ia adalah orang sempurna. Saudara sempurna kalau bisa. Saudara jaga mulutmu. Saudara yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi lidah ini mempengaruhi banyak sekali. Alkitab berkata lidah ini kecil akan mempengaruhi seluruh tubuh kita. Lidah ini kecil bisa bakar hutan yang besar. Lidah ini kecil bisa membelokkan kapal yang besar. Saudara seperti lidah ini pengaruhnya luar biasa. Saudara, oh itu dahsyat sekali. Lalu ayat ke-8, tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Saudara, ia adalah suatu yang buas dan tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Sampai Alkitab juga berkata, ya engkau kenyang atau lapar, tergantung lidahmu. Saudara. Berkatmu banyak atau tidak ada berkat, tergantung mulutmu. Engkau punya teman atau tidak punya teman, tergantung mulutmu. Rumah tanggamu rukun, bahagia atau tidak, sangat tergantung mulutmu. Pelayanan berhasil atau tidak, sangat tergantung mulutmu. Sampai hidup mati dipengaruhi lidah. Tuh, ini penting. Tapi dengar, manusia itu nggak bisa menguasai. Ada orang bocor terus mulutnya, nyakiti orang. Dia berkata, aku nggak punya tujuan kok nyakiti. Ya memang aku modelnya gini kok. Sorry ya sorry. Enak saja yang ngomong sorry. Yang sudah disakiti itu saudara bapak pelur. Ya atau ya? Ya atau ya? Ya sorry. Besok berucut lagi saudara. Keluar lagi, betul tak? Saudara lihat ya. Orang yang gitu kan terus saudara. Betul nggak? Salah lagi ngomong. Salah lagi ngomong. Salah lagi ngomong. Salah lagi ngomong. Ya atau ya? Memang kita nggak bisa. Tapi Tuhan sudah memberikan senjata cara. Bahasa lidah itu adalah Roh Kudus nuntun lidah kita. Melatih lidah kita. Kalau Roh Kudus nuntun lidah kita, pasti perkataan yang baik. Pasti perkataan yang berkati. Pasti perkataan yang positif. Pasti perkataan yang membangun. Pasti perkataan yang jadi terang. Betul? Jadi dilatih terus. Dilatih terus. Harusnya nggak bisa. Tapi makin saudara gunakan bahasa roh. Maka lidah saudara akan terus dilatih. Dilatih. Dengan ya mungkin telinga lahiriah saudara nggak ngerti. Tapi karena itu bahasa roh. Ya bahasanya sudah pasti yang benar. Sudah pasti yang baik. Tuhan nggak ada negatif. Nggak punya negatif. Hanya punya positif. Bahkan di atas kayu salib yang negatif dipalang jadi positif. Saudara, sorry ya saudara. Saudara yang sering kali bocor mulut. Gunakan itu. Amin. Loh ini enggak satu dua loh. Firman ngomong loh. Semua saudara enggak bisa kok menguasai lidahmu tanpa pertolongan roh Allah. Betul saudara? Kalau saudara terus latih. Perkataanmu akan jadi berkat bagi keluargamu. Keluargamu akan diberkati karena engkau punya perkataan yang baik di tempat kerjamu. Betul saudara? Di komselmu, dimanapun kau berada, jadi berkat. Karena dilatih melalui bahasa roh. Makin banyak latihan, ya makin baik. Tahu saudara, betul enggak saudara? Terus kita akan dilatih saudara. Saya ingat saudara, ya dokter kalau mau lihat sakit atau ya sehat itu lewat apa? Tadi saya ingat, ya Pastor Agung ini dulu dokter hewan gitu saudara. Saya nggak tahu kalau dokter hewan. Ini sapinya sakit. Lidahnya disuruh julur apa enggak ngerti. Tapi waktu saya kecil, kalau saya diajak ibu saya ke dokter. Dokternya hanya ngomong, coba lidahnya. Gitu dulu saudara. Dari lidah, dokter sudah bisa tahu loh. Sakit apa, sehat atau sakit. Betul ya? Kalau ada dokter betul ya? Sama. Orang itu bisa tahu kok. Kamu itu sakit rohani atau tidak. Lihat lidahmu, perkataan. Ini mulai diam saja. Tapi betul saudara, betapa bersyukurnya
Tuhan sudah memberikan sesuatu yang luar biasa. Dahsyat. Kita bisa menguasai lidah kita. Ya, kita bisa sungguh-sungguh diberkati melalui lidah kita. Ada satu yang saya penting sekali. Saya mau bacakan. Saudara, ini tentang bujang Elisa dan Elisa. 2 Raja-Raja 6 ayat 15 dan seterusnya. 2 Raja-Raja 6 ayat 15. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah satu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ya. Lalu berkatalah bujang itu kepadanya. Apa perkataannya coba? Teriak 1, 2, 3. Puji Tuhan. Tuhan baik sekali gitu. Keluar enggak toh? Oh belum. Sudah toh? Tetapi oh belum. Ya kalau bisa keluar ya. Saya bacakan dulu saudara ya. Lalu katanya, celaka Tuanku. Apa yang akan kita perbuat? Jadi dia ketakutan. Saudara, dia begitu lihat jendela, lihat di pasukan. Celaka Tuhan. Kita dikepung. Orang tua pasti mati. Celaka. Celaka Tuhan. Saudara, lalu Elianya keluar. Elia lihat dan jawabnya. Jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita. Daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa. Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya. Supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu. Sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda. Dan kereta berapi melilingi Elisa. Saudara dengar. Jadi ceritanya. Ya satu kali mereka sedang ada di satu kota. Tiba-tiba dikepung pasukan. Saudara. Mereka hanya berdua. Bujangnya lihat dikepung pasukan besar. Yang langsung keluar dari mulutnya. Celaka. Celaka Tuhan. Ini gimana? Kita hanya 2 orang. Pasti mati. Pasti celaka. Yang latah keluar dari mulutnya itu celaka. 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 Ada orang gitu loh. Apa sedikit celaka. Mati aku. Ini macam-macam saudara. Hancurlah. Saudara. Beda Mbak Elisa. Jangan takut. Yang menyertai kita lebih besar. Daripada yang menggabung kita. Jangan takut. Bala tentara Allah. Itu menyertai. Tuhan menyertai. Kita tidak akan kalah. Kita akan menang. Justru ini saatnya mujizat besar. Betul saudara. Ada 2 mulut yang beda. Betul ya. Saudara perhatikan air hidup mereka. Saudara pelajari. Bujang Elisa ini. Gehazi matinya celaka. Kena kusta. Kena celaka. Orang yang suka ngomong terus akan makan buahnya. Celaka. Celaka. Hidupnya penuh dengan celaka. Elisa beda. Jangan takut. Tuhan menyertai kita. Mujizat terjadi. Kemenangan terjadi. Ya masalah diubah. Jadi mahkota. Elisa ngalami mujizat. 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 Saya doakan saudara hari ini. Tangkap. Salah satu saudara bisa jaga mulutmu. Bahasa roh. Latih mulutmu. Benahi mulutmu saudara. Saudara bisa lakukan itu dahsyat. Yang terakhir saudara. Bahasa roh untuk menjadi orang yang berprestasi tinggi. Saudara akan mencapai puncak. Saudara, kalau saudara pelajar menjadi pelajar yang wah. Saudara yang level yang tinggi. Karyawan yang level tinggi. Pejabat yang levelnya tinggi. Seperti Daniel saudara. Pelayan Tuhan yang levelnya tinggi. Efesus 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu. Dikatakan doa setiap waktu di dalam roh. Jadi disuruh terus doa selalu senantiasa setiap waktu di dalam roh. Terus saudara, bukan kadang-kadang, bukan pernah itu saudara. Bukan 1 minggu sekali, bukan 1 bulan. Senantiasa, selalu saudara. Dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan-permohonan yang tak terputus-putusnya untuk segala orang kudus. Saudara dengar ya. Jadi Paulus itu orang yang tahu persis betapa pentingnya bahasa roh. Dia sampai berkata, aku bahasa roh lebih daripada kamu semua. Kepada jemaat Korintus. Jemaat Korintus itu over dalam bahasa roh. Sampai pernah ditegur karena salah gitu saudara. Tapi kepada jemaat yang over bahasa roh. Dia berani berkata, aku bahasa roh lebih daripada kamu. Tapi lakukannya dengan benar. Dan itu luar biasa sekali. Dia tahu ada sesuatu yang luar biasa. Ya, saya akan katakan pada saudara gini. Ya, doa itu kerja. Pak Jo pasti sudah sering ngajarkan, betul?
Doa itu apa? Kerja. Saudara bisa kerja pakai fisik, betul saudara ya? Menghasilkan toh. Saudara bisa kerja pakai kepandian, bisa toh. Tapi saudara bisa kerja pakai doa. Pakai doa, itu kerja. Kerja dengan roh saudara. Bekerja, saudara bekerja ditunjang dengan doa. Doa. Ada kuasa lebih, ada berkat lebih, ada kasih karunia lebih. Dunia, saudara ngajarkan, saudara motivator. Kamu harus kerja giat, tapi kerja pinter. Kayak gitu saudara. Itu salah apa benar? Benar. Tapi di dalam Tuhan masih ada lagi. Kerjalah giat, rajin. Kerjalah pandai dengan kepandian. Tambah lagi, kerjalah dengan anugerah. Kerjalah dengan berkat. Kerjalah dengan kasih karunia. Itu melampaui. Melampaui kerajinan. Melampaui kepandian. Karena anugerah. Itu tanpa batas. Saudara dengar. Bahasa roh itu adalah kerja. Dengan roh kita. Dengan tubuh ada hasil kecil. Dengan kepandian ada hasil lebih besar. Tapi dengan roh. Itu hasilnya tanpa batas. Tidak ada yang terbatas membuat saudara mencapai yang maksimal di dalam kehidupan. Dan saudara akan lihat kemuliaan. Saya dorong pakai latih. Mulai apa? Pagi-pagi. Setiap bangun pagi saudara bisa berdoa. Dengan bahasa Indonesia, Inggris. Tapi juga jangan lupa selain dengan bahasa lahiriah. Dengan bahasa roh saudara. Oh saudara bisa nyembah dengan lagu-lagu rohani yang biasa. Bahasa Indonesia, Inggris, tapi juga dengan roh. Saudara kalau doa dengan bahasa Indonesia berapa menit, 10 menit mungkin habis kata-katanya. Betul, kalau saudara sudah doa dengan bahasa Indonesia, Tuhan tuntun aku macam-macam. Lalu bahasa roh itu gak ada habis-habisnya. Mau setengah jam ya ngomong terus kan bisa toh. Wah gak mikir kok, gak perlu mikir toh. Apalagi terus saudara bangkitkan. Setelah saudara doa untuk sesuatu bahasa roh, itu akan menunjang doa saudara. Akan dibenahi. Doa kita akan dibawa kepada Allah Bapa, Roh Kudus yang menuntun. Saudara gunakan. Kalau pagi saudara sudah seperti itu, akan memberkati sepanjang hari itu. Saudara akan diberkati. Dan terus buat saudara makin hari naik level. Makin hari naik level. Makin hari naik level. Makin hari naik level. Dan saudara akan lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Saja saudara bisa tangkap sungguh-sungguh. Itu sesuatu yang luar biasa sekali saudara. Ini sampai jam berapa tahun nanti? Kita entek ya jamnya. Jamnya ya reso entek toh, itu masih ada jam. Tapi waktunya, tinggal 15 menit. Atau apa? Itu artinya apa toh? Di atas 15, di bawah 18. Lewat 15 menit. Ya wes ya, mulai ya. Ya, kita enggak punya waktu tapi sedikit saudara. Saya ingin ngajari saudara. Saudara gimana kita bisa dapat? Yang pertama, minta. Katakan apa? Minta. Tuhan berkata, minta supaya engkau diberi. Cari engkau dapat. Betul enggak saudara? Minta. Tapi mintanya harus dengan lapar dan haus. Sungguh-sungguh nyadari aku butuh itu. Penting untuk hidupku. Setelah saudara dengar betapa luar biasa. Aku butuh. Ya, lapar dan haus dan percaya. Imani. Tuhan berkata kalau engkau minta ya pada Bapa itu tidak mungkin memberikan engkau yang tidak baik. Engkau minta roti, enggak mungkin diberi kalajengking. Pasti diberi roti. Betul? Ya Bapak dunia saja gitu saudara. Jadi jangan takut saudara. Ya lihatannya ini dan itu tapi sekali lagi terima dengan iman. Lalu secara singkat saudara. Lalu berserah pada Tuhan. Jangan patokin Tuhan. Jangan batasi. Tuhan aku penuhi Roh Kudus, tapi aku gak mau tumbang-tumbang. Jangan. Tuhan aku penuhi Roh Kudus, tapi aku gak mau baca-baca. Jangan. Kalau saudara batasi Tuhan, Roh Kudus itu lembut. Dia gak mau berkarya. Terserah. Roh Kudus yang tahu apa yang baik untuk kita. Roh Kudus tahu apa yang baik untuk saya dan saudara. Waktu saudara berani berserah yang terbaik dari Tuhan. Roh Kudus berkata. Saya ngalami satu ya saudara, waktu saya dapat. Waktu itu di Toronto, dulu Toronto Blessing, saudara. Ya ada orang berkata sesat, ada orang berkata wah lawatan Tuhan. Saya ajak rombongan ke Toronto itu waktu saudara.
Lalu pertama kali kita ikut ibadah, kita geleng-geleng kepala, nggak bisa doa saudara. Kebaktian kok kacau seperti itu. Ada orang tertawa, ada orang nangis, ada orang tumbang, kita nggak bisa doa. Lalu malamnya waktu saya di hotel saya doa, Tuhan ngomong, kamu jauh-jauh dari Indonesia ke Bogota, jangan langsung menghakimi dulu. Jangan langsung tolak. Ya, cicipi dulu. Tuhan berkata, baik atau tidak lihat buahnya. Kamu kalau lihat jeruk, jangan ngomong ini jeruk manis kecut baik tidak. Cicipi dulu, kamu nanti tahu jeruknya baik atau tidak. Betul enggak? Cicipi dulu. Tuhan kan berkata, oh, saudara, betul enggak? Jadi cicipi dulu. Jadi jangan harus gini. Lalu akhirnya saya bilang, ya Tuhan, besok saya mau nerima saja. Saya enggak mau batasi, mau jatuh tumbang terserah, mau bergetar terserah, mau bahasa roh terserah, apapun terserah. Betul. Waktu besoknya nyembah, saya sudah janji dengan Tuhan ya, saya mau ikuti Tuhan saja. Lalu tiba-tiba saya rasa seperti tergerak. Ya, ada gerakan dari Tuhan, gerakan. Tangan saya itu hanya gerak pelan. Waktu saya ikuti, makin lama makin keras, makin lama sampai hari aku terbanting. Kira-kira 2-3 meter, saudara. Tapi karena Roh Kudus tidak apa-apa. Nah, setelah itu orang heran. Orang yang lihat semua, kata saya tumbang, kepala saya gini, saudara. Gini, saudara. Orang bingung kenapa Pak Ubaja itu. Kepalanya gini gitu, saudara. Lalu yang kedua bukan hanya itu. Dada saya itu seperti ditarik gitu, saudara. Bisa gini, saudara. Orang nggak ngerti. Tapi saya yang ngalami ngerti. Saudara yang pernah lawatan ngerti ya. Saudara tahu orang ngomong apa tahu. Ya, tapi orang nggak tahu saudara sedang apa. Karena apa? Kita nggak lihat Roh Kudus ya. Dia itu roh. Kalau saudara suntik gitu saudara ya. Suntik kadang-kadang ada yang terkejut toh saudara. Bukan saudara nikmatkan, tidak ada gitu toh saudara ya. Tapi kalau orang kita nggak lihat dokternya, hanya lihat orang deng gini saja kan kaget saudara. Tertawa. Kalau saudara lihat dokternya saudara, oh ya memang kok. Sama. Orang dilawat kalau saudara nggak lihat Roh Kudus toh. Karena dia roh toh. Aneh. Tapi kalau sebenarnya saudara bisa lihat itu enggak aneh. Saudara tahu, saya ngalami di alam roh. Dibawa oleh Tuhan Yesus di seperti kamar operasi, meja operasi. Lalu di dahi saya ini ditanggalkan. Pak! Diambil saudara. Ada selaput yang diambil. Maka kepala saya seperti tertarik gitu saudara. Setelah itu dada saya diambil, dicabut semua saudara. Diambil, dada saya naik. Saudara tahu enggak, setelah selesai. Saudara, orang enggak tahu saudara. Saya suka cita, tertawa, terpinggah. Orang bilang, Pak Bajai wongnya diem. Ini dilawat kok cekekean. Seperti itu. Tapi saudara tahu enggak akibatnya setelah itu. Saya begitu baca firman. Hikmat itu langsung terbuka. Pewayan langsung terbuka. Kenapa? Selaput yang menutupi ditanggalkan oleh Tuhan. Orang enggak ngerti. Lalu saudara tahu enggak? Roh saya menyala. Salah satunya sebetulnya itu. Yang pertama, karena semua beban, semua kepahitan dicabut, dibuang, menyala. Setelah itu perlu juga dijaga terus. Tapi itu menjadi salah satu. Nyala. Saya ajak saudara, jangan terimalah Tuhan. Ya, terus maju ke depan, saya enggak punya waktu. Ayo kita minta pada Tuhan. Semua bangkit berdiri saudara. Ya, supaya Tuhan memberikan. Iya saudara, dalam waktu pendek. Tapi saya percaya kalau saudara lapar dan haus, kalau saudara percaya ini Pentakosta. Ya saya doakan saudara terima saudara kepenuhan Roh Kudus, angin Roh Kudus, api Roh Kudus, bahkan bahasa yang baru. Kita pujikan satu pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, Minta pada Tuhan saudara, jangan nyanyi. Mulut itu tidak dilihat oleh Tuhan. Yang dilihat adalah hati kita. Dari roh kita, batin kita yang paling dalam. Dengan iman saudara, dengan lapar dan haus. Bukan hanya sekedar nyanyi, minta dengan lagu ini saudara. Oh, dengan lapar dan haus dan percaya.
Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Minta pada Tuhan. Saya tahu Tuhan ada di tengah-tengah kita. Saya bisa merasakan Tuhan sudah siap untuk mencurahkan rohnya. Saya rasakan Roh Kudus sedang mencari orang yang lapar dan haus. Orang yang lapar dan haus. Orang yang memang tahu butuh. Karena ini berharga bagi hidupnya. Orang yang percaya Tuhan akan memberikan rohnya, mencurahkan. Dia sudah siap untuk memberikan. Kalau dia lihat bencana tanah hati yang siap diisi, dia akan isi, dia akan penuhi, saudara. Bahkan sampai penuh, sampai membuah-buah, saudara. Orala pasakarala 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 hirala pasakarala. Tuhan hambamu doakan. Oh Tuhan curahkan. Oh angin Roh Kudus di tempat ini. Oh Tuhan landa setiap hari dengan angin-Mu Tuhan. Angin Roh Kudus, angin Pentakosta dalam nama Tuhan Yesus. Oh tercurah di tempat ini, tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Orala pasakarala pasakara, orala pasakarala pasa. Dilanda dengan angin Roh Kudus, dilanda dengan angin Roh Kudus, dilanda dengan angin Roh Kudus. Terima, 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 saudara. Ambil langkah terima, percaya saya. Seperti terima pengampunan, semua juga disediakan Tuhan. Tapi pengampunan harus diterima, nggak datang sendiri. Aku terima pengampunan, aku terima keselamatan. Hari ini aku terima angin Roh Kudus. Terima, 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 terima. Saya rasakan angin Roh Kudus berembus dari depan sampai di tengah, sampai di belakang, sampai di belakang. Terima, sampai yang di online. Terima, semua yang ada kembali. Terima angin Roh Kudus, angin Roh Kudus, angin Roh Kudus, angin Roh Kudus, angin Roh Kudus. Agen Pentakosta. Terima saudara, terima, terima, terima. Lidah api yang menyala-nyala, lidah seperti api, seperti lidah yang menyala-nyala, hingga pada setiap orang, hingga pada setiap orang, hingga pada setiap orang, hingga pada saudara, hingga pada saudara. Terima, terima. Menyala roh saudara, berkobar-kobar roh saudara, menyala, menyala, menyala. Orala pasakara, 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 hirana pasakara, menyala, menyala, menyala. Penuh, 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 penuh. Terima, saudara, terima, terima. Orala pasakara, lebih Tuhan, berlipat-lipat ganda, sampai penuh, sampai membuah-buah, sampai meluap dalam bahasa yang baru. Tuhan penuhi dan mulai berkata-kata dengan bahasa roh, yang bisa bahasa roh. Saudara gunakan bahasa roh, sangat berguna untuk saudara. Saudara akan dibangun. Yang belum minta dan terima saudara, minta dan terima saudara. Melangkah, saudara jangan gunakan otak. Saudara mau berkata apapun katakan saja. Tuhan berkata yang terima Yesus dalam hatinya akan mengalir, aliran hidup akan mengalir. Saudara ikuti saja aliran daripada Tuhan. Orang lepas saudara, terima, 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 terima. Kedahsyatanmu Tuhan, terjadi penjebolan rohani, terjadi kebanggaan rohani. Terima, 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 terima. Orang lepas saudara, lepas saudara, berkata-kata, berkata-kata. Terima angin Roh Kudus, terima api Roh Kudus, terima kepenuhan Roh Kudus, terima bahasa yang baru, bahasa roh, terima berkata-kata, mengalir. Orala pasakarala, pasakarala, pasakarala. Gelombang ilahi menerpa setiap orang, menyala seperti murid-murid, seperti 120 orang. Oh berubah hidupnya, tiba-tiba mereka menyala. Ketakutan lenyap, kelaman lenyap, menyala-nyala. Perkataannya ada kuasa, pelayanannya ada kuasa, hidupnya berguna, hidupnya jadi berkat. Orang lepas sakara, lepas jama, jama, jama Tuhan, jama. Terima saudara, terima. Orang lepas sakara, lepas sakara, lepas sakara.
Sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Engkau akan terus bersama setiap jemaat. Tuhan, lawat KA Yogyakarta dilawat oleh Tuhan. Setiap jemaat oleh Tuhan dilawat oleh Roh Kudus. Pulang menjadi manusia yang baru. Pulang dengan kekuatan Tuhan yang baru. Hidup penuh dengan kemenangan. Mujizat terjadi. Yang sakit disembuhkan. 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 Yang kekurangan diberkati. Yang gagal jadi berhasil. Yang berdosa bertobat. Yang serong diluruskan. Oh, yang keras dilembutkan hatinya. Oh, lala basana. Tuhan, kami tahu sesuatu yang luar biasa sudah Kau lakukan. Kami terima yang sangat berharga. Kami tidak mau lepaskan lagi. Engkau yang menuntun setiap jemaat, yang menuntun setiap pelayan Tuhan. Hamba-Mu gak punya waktu lagi, tapi Engkau selalu Immanuel menyertai. Engkau tinggal dalam kami, Engkau tinggal dalam gereja-Mu. Engkau yang berkarya terus dari hari ke hari, lebih lagi. Lebih lagi, lebih lagi. Terima kasih Roh Kudus. Engkau adalah pribadi yang nyata. Dan kami bersyukur karena Engkau berkarya luar biasa. Angkat tangan saudara tinggi-tinggi. Diberkati saudara oleh Tuhan. Amin. Diberkati dengan kepenuhan Roh Kudus. Amin. Diberkati dengan angin Roh Kudus. Amin. Diberkati dengan api Roh Kudus. Amin. Diberkati dengan perkataan bahasa Roh. Amin. Diberkati keluargamu. Amin. Kesehatanmu. Amin. Pertumbuhan iman rohanimu. Amin. Oh, pelayanan dan kesaksianmu. Amin. Diberkati studi atau pekerjaanmu. Amin. Keuanganmu. Ya. Masa depanmu. Amin. Segenap kehidupanmu. Amin. Berkati dan jadi berkat. Amin. Karena anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dalam putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus, yaitu Roh Kudus sampai selama-lamanya. Saudara diberkati, katakan bersama. Amin.